kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama berdiskusi tentang satu tema yang orang dalam bahasa Inggris mungkin punya timely, tepat banget secara waktu karena hari-hari ini kita menghadapi satu situasi yang ya boleh disebut agak tidak mudah dalam konteks kebangsaan, sebagian karena akibat atau efek dari globalisasi, sebagian yang lain tentu saja juga akibat dari munculnya aneka ragam tafsir terhadap agama, hubungan agama dan negara, dan tentu saja bagaimana manusia menempatkan diri dalam situasi tersebut. Nah, saya ingin memulai dengan cerita ya. Kebetulan kemarin pagi itu ada seorang peneliti dari Malaysia yang mengundang saya untuk berdiskusi oleh karena pada hari sebelumnya kami sama-sama sebagai pembicara dalam sebuah acara berskala Asia Tenggara. Saya berbicara tentang moderasi beragama sebagai upaya atau salah satu metode untuk menangkal radikalisme. Kemudian saya bercerita tentang tren Islam di Indonesia belakangan ini, yang saya sebut di situ pertama ada yang saya istilahkan dengan ada Islam internet itu karena hari-hari ini kita menyaksikan bagaimana internet itu memainkan peran yang luar biasa penting dalam mengkonstruksi pemahaman kita terhadap agama, sehingga saya sering berseloroh bercanda itu Prof. Armada bahwa dalam konteks masyarakat tertentu itu WhatsApp itu posisinya lebih tinggi daripada Quran hadis. Karena kalau misalnya di Muhammadiyah itu ngomong hadis atau sunnah itu tidak serta-merta langsung diterima, karena mesti ditanya ini sahih apa enggak, siapa yang meriwayatkan. Ketemu hadis itu kita mesti tanya begitu. Tapi begitu nemu postingan di WhatsApp nggak usah ditanya, langsung di-share kemana-mana. Berarti itu Quran hadis itu lebih rendah posisinya dari WhatsApp hari ini gitu. Nah, ini kan lalu peneliti dari Malaysia itu mengajak saya berdiskusi secara lebih intensif. Kemarin pagi dia mengatakan saya tertarik dengan istilah Islam internet yang kamu gambarkan di Indonesia itu. Akhirnya saya ceritakan, dia mengatakan kami juga mengalami di Malaysia, tapi ada satu hal yang membuat saya betul-betul merasa mendapatkan informasi baru dan berbeda dengan yang terjadi di sini adalah ketika dia bercerita tentang munculnya satu kelompok dalam konteks Islam di Malaysia itu yang namanya saya lupa persis, tapi dia menyebutnya sebagai kelompok yang memiliki orientasi far right Malay nationalism. Jadi ada satu kelompok di kalangan Islam Malaysia itu yang sekarang ini boleh dikatakan kalau aliran dalam sosiologi ya atau ideologi itu kanan jauh, bukan dalam sepak bola ya, kanan jauh, kanan luar, kanan dekat. Kanan jauh Malay nationalism berarti sekelompok orang Islam yang nasionalisme kemalaysiaannya itu ekstrim gitu. Nasionalisme kemalaysiaannya itu ekstrim. Dia menyebutnya far right Malay nationalism. Saya kaget karena apa? Di Indonesia kita mengalami yang sebaliknya ya Pak Kapten ya. Siap. Jadi kalau di Malaysia ada sekelompok orang yang makin perasaan nasionalismenya terhadap Malay nasionalismenya itu tinggi, kok kita malah sebaliknya. Sehingga saya cerita, saya ngomong ke dia, cerita Anda berbalik dengan yang terjadi kami di Indonesia karena lapisan katakanlah aliran-aliran tertentu yang anti Pancasila makin kuat. Saya bilang begitu, makin banyak. Mohon maaf, lalu saya menceritakan tentang satu aliran yang pro khilafah. Saya sering berdiskusi dengan mereka-mereka yang berkeinginan mengangkat khilafah sebagai bagian dari solusi kehidupan Indonesia itu. Satu hal yang saya tanyakan itu adalah model khilafah yang mana yang sebenarnya ingin dihadirkan di sini gitu. Karena kalau kita belajar tentang sejarah politik Islam, kekhilafahan itu tidak tunggal.
Bahkan beberapa pemikir, katakanlah dari Muhammadiyah misalnya Profesor Abdul Mukti, dengan tegas beliau menyebut yang beliau anggap sebagai khilafah itu ya hanya 4 khalifah setelah Nabi Muhammad itu. Yang setelahnya itu adalah dinasti. Sehingga saya seringkali ketika berdiskusi tentang khilafatisme di Indonesia itu saya tanya, model khilafah mana yang mau dihadirkan? Abbasiyah kah, Umayyah kah, Mughal, Utsmani, mana lagi Safawi, Fatimiyah, Mamluk, banyak sekali. Dan biasanya tidak cukup, jawabannya tidak cukup memuaskan. Tapi belakangan ini saya mulai mengambil kesimpulan, jangan-jangan yang akan diambil itu adalah khilafah dalam arti Ottoman, Utsmani. Kenapa saya sampai pada kesimpulan itu? Karena belakangan ini kita misalnya sering ada film khilafah apa dari itu ya. Saya dengan sangat antusias nonton, tapi jauh dari yang saya imajinasikan. Cuma ada clue di situ, ada kata kunci menurut saya adalah kata kuncinya adalah Ottoman. Itu. Sehingga hal-hal yang berbau Ottoman itu selalu muncul, berbau Utsmani itu selalu muncul, termasuk cerita misalnya ketika Jakarta masih bernama Batavia, kemudian banyak sekali ada di situ ada duta besar Turki Utsmani untuk Indonesia, mungkin belum bernama Indonesia tapi untuk Hindia Belanda itu. Maka kesimpulan saya untuk sementara ini lebih kuat dari data-data yang saya kumpulkan itu, ya rupanya khilafatisme yang ingin ditegakkan itu adalah Utsmani. Karena kalau kita mau mengkaji sejarah dan model-model khilafah ini satu diskusi panjang tersendiri. Karena itu ada sebuah penerbit yang meminta saya untuk menulis tentang model-model khilafah dunia Islam. Saya katakan saya tidak mau kalau ini saya tulis dalam artikel pendek karena tidak ranahnya, tapi harus mengkaji teks-teks keagamaan tentang, katakanlah misalnya siapa itu Al-Mawardi. Al-Mawardi punya teori politik misalnya, kemudian nanti banyak sekali misalnya Al-Ghazali, Nasihatul Muluk dan lain-lain, itu harus kita baca dan lalu kita tahu, atau Bari yang bicara tentang sejarah khilafah, Tarikhul Khulafah dan lain-lain. Nah, dengan ini saya ingin mengatakan bahwa ada situasi yang berbeda kalau kita bandingkan dengan tetangga kita. Sementara di Malaysia ada Malay far right Malay nationalism movement, kita melihat pertanyaan terhadap Pancasila itu semakin hari cukup menguat ya. Nah, lalu saya membaca buku lama karena saya juga sedikit terganggu dengan gambaran di beberapa grup media sosial itu tentang sikap Buya Hamka terhadap Pancasila. Nah, gitu. Jadi ada yang menggambarkan Buya Hamka itu anti Pancasila dan lain-lain. Tapi pada bulan puasa kemarin saya diundang LP3IS untuk berbicara tentang Buya Hamka. Lalu saya menyorot tentang sikap Buya Hamka terhadap Pancasila. Saya menemukan sejumlah buku yang sebenarnya Buya Hamka tidak anti Pancasila. Gitu. Nah, untungnya di grup itu lalu ada aktivis mungkin Ansor ya, yang menjawab kalau baca pemikiran orang itu jangan dipotong-potong dan jangan lupakan lini masa. Gitu. Mungkin pernyataan kritis Buya Hamka terhadap Pancasila itu terjadi pada satu masa tertentu, tapi pada masa yang lain ternyata kemudian terjadi mungkin bukan merevisi pemikiran, tetapi pengayaan pemikiran dan beliau bisa menerima. Nah, buku yang saya baca kemarin itu buku lama tahun 1950-an terbitnya, judulnya Urat Tunggang Pancasila. Nah, itu. Jadi beliau sering menyebut istilah ini, urat tunggang itu berarti intinya itulah ya. Nah, yang menarik, Buya Hamka memulai buku itu dengan cerita bahwa pada satu ketika menghadiri peringatan Isra Mi'raj di Istana Negara pada tahun 1951, tokoh-tokoh Islam di situ termasuk Presiden Soekarno. Kemudian beliau menuturkan, Presiden Soekarno setelah berbicara tentang contoh-contoh keagungan kepribadian Nabi Muhammad, kemudian berbicara juga tentang Pancasila. Dalam pandangan Presiden Soekarno pada waktu itu,
dalam buku Buya Hamka ini disebutkan Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila itu seperti bukan berarti posisinya saya sama ya, tapi analogi Pancasila itu bagi bangsa Indonesia seperti rukun Islam bagi Muslim. Maknanya adalah bisakah rukun Islam itu diambil satu kemudian ditinggalkan yang lain? Kata Bung Karno tidak bisa. Sebagai Muslim 5 rukun Islam itu ya harus dilaksanakan secara bersama-sama, tidak pilihan. Itulah barangkali yang ada tafsir yang menyebut Islam kafah itu yang salah satunya pokoknya jangan dipilih-pilih. Nah, Bung Karno mengatakan Pancasila bagi orang Indonesia itu ya seperti itu, jangan dipilih-pilih. 5 itu ya satu paket. Kenapa demikian? Lalu di situ Presiden Soekarno mengatakan karena ada orang-orang yang mau menjalankan Pancasila berhenti pada kemanusiaan saja, atau mau sila kemanusiaan saja. Ada juga yang berhenti pada sila ketuhanan yang Maha Esa saja. Ada juga yang berhenti pada keadilan sosial saja. Gitu. Ceramah itu oleh Buya Hamka dipuji, termasuk juga Prof. Nasir ya, Muhammad Nasir yang memberikan pengantar kepada buku itu mengatakan saya setuju belaka dengan komentar atau sikap Buya Hamka terhadap Pancasila, termasuk ceramah Presiden Soekarno itu. Tetapi Buya Hamka lalu menjelaskan setelah ceramah itu atau sambutan atau pidato itu, lalu ada sebagian umat Islam yang tersinggung dengan perkataan Presiden Soekarno. Karena menurut sebagian orang mengatakan ada sekelompok masyarakat Indonesia yang melaksanakan Pancasila itu berhenti pada ketuhanan yang Maha Esa saja, itu menyinggung umat Islam. Nah, begitu. Tapi Buya Hamka mengatakan tidak. Presiden Soekarno tidak menyinggung siapa-siapa. Tidak menyinggung umat Islam, tidak menyinggung umat Kristiani, tidak menyinggung umat Hindu, Buddha, tidak ada yang disinggung. Karena di sini lalu saya menemukan ternyata ada hal yang berbeda secara persepsi mungkin ya antara yang dimaksudkan oleh Presiden Soekarno dengan cara Buya Hamka untuk menenangkan masyarakat berkaitan dengan Pancasila. Karena kalau kita lihat redaksinya tadi itu ada sebagian masyarakat yang melaksanakan Pancasila berhenti pada ketuhanan yang Maha Esa saja. Itu berarti kan hanya satu sila. Tapi ternyata Buya Hamka tidak begitu menafsirkannya. Buya Hamka mengatakan ketuhanan berhenti di ketuhanan yang Maha Esa saja itu bukan penghinaan terhadap siapapun, tetapi itu menyatakan bahwa Presiden Soekarno mengakui pentingnya ketuhanan sebagai pangkal dari semua persoalan di dunia ini. Wah, itu kan jauh yang dari yang saya pikirkan semula itu. Karena kalau saja yang pertama tadi itu kan berarti berhenti di situ. Tapi Buya Hamka mengatakan karena dengan meyakini atau bertumpu kepada ketuhanan itu yang Maha Esa itu, lalu ada 3 yang tidak boleh dipisahkan sebagai tafsir terhadap ketuhanan yang Maha Esa, yaitu manusia, kehidupan manusia, dan alam. Nah, karena itu dengan mengatakan ketuhanan yang Maha Esa saja, itu kata Buya Hamka, Presiden Soekarno sedang mengatakan kepada kita dari ketuhanan itulah lalu turun kepada kemanusiaan, turun kepada persatuan, turun kepada yang lain-lain. Ini menurut saya luar biasa. Sehingga meskipun buku itu buku lama dengan bahasa-bahasa yang lama juga, ejaannya juga lama karena asli bukunya, tapi saya kira generasi kita pada hari ini perlu membaca buku itu. Tetapi di luar persoalan tafsir Buya Hamka terhadap pidato Presiden Soekarno tadi, barangkali memang kita perlu melihat ada fenomena sebagaimana disebut Presiden Soekarno itu barangkali muncul. Karena dalam satu buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pancasila, saya lupa persis judulnya, tapi kira-kira kisah di balik Pancasila atau apa gitu, di situ juga diceritakan ada kelompok-kelompok yang memahami Pancasila itu dibawa kepada tafsir internasionalisme, itu berarti sosialisme misalnya gitu. Ada yang membawa Pancasila kepada tafsir agama, itu kita tahu bagaimana perdebatan 7 kata dan seterusnya itu. Bahkan internal sesama tokoh Muhammadiyah antara Profesor Kahar Muzakir, kemudian
Ki Bagus Hadikusumo dengan satu lagi Mr. Kasman Singodingyojo, sama-sama tokoh Muhammadiyah. Mereka terlibat dalam perdebatan cukup sengit dan menyangkut apakah harus 7 kata itu. Ketika Mr. Kasman mengetahui itu perdebatan itu, lalu diajaklah Ki Bagus Hadikusumo berdialog. Misalnya Kasman bertanya, Ki Bagus, seandainya disebut ketuhanan yang Maha Esa, apakah itu menghilangkan esensi agama di dalam Pancasila? Kemudian Ki Bagus menjawab, ya sama sekali tidak. Nah, kalau tidak, kenapa kita harus keberatan? Nah, jadi kita tidak berdebat tentang itu bagaimana esensinya, tetapi saya ingin menceritakan bahwa proses perumusan yang demikian itu demikian dinamis, sehingga Presiden Soekarno menyebut Pancasila itu adalah bagi bangsa Indonesia merupakan satu, kita ingin ciptakan negara Indonesia berdasarkan Pancasila itu adalah sebuah negara yang semua untuk semua. Itu jadi perkataannya itu semua untuk semua. Mungkin kita yang hidup dalam situasi sekarang agak tidak paham bahasa itu ya, karena barangkali bahasa Indonesia zaman itu dengan sekarang mengalami perubahan-perubahan. Tetapi kata-kata semua untuk semua itu menyatakan komprehensif bahwa kita Pancasila sebagai komprehensif. Tentu ada pertanyaan dalam dunia politik Islam, selalu muncul pertanyaan. Misalnya saya baca beberapa pernyataan, loh, hukum itu kan Tuhan yang buat, kok kita lalu menurunkan hukum sendiri dalam bentuk Pancasila? Saya ingat seorang pemikir dari India itu juga mengatakan, ya hukum Tuhan itu kan harus diwujudkan dalam bahasa-bahasa kemanusiaan, sehingga negara, dasar negara itu sebenarnya ya juga merupakan bagian dari cara para pemimpin untuk menurunkan hukum Tuhan menjadi dalam konteks bahasa manusia. Tentu perdebatan yang seperti ini terus berlanjut sepanjang zaman gitu ya. Tapi setidaknya konsensus kebangsaan dalam bentuk Pancasila ini sebenarnya sama sekali tidak menyalahi tidak bertentangan dengan prinsip agama. Karena pada saat itu ada 2 tokoh, yaitu Maramis dari Manado, kemudian satu lagi dari Bali, saya lupa namanya, I Gede Putra. Begitu tahu ada 7 kata itu, lalu berarti ini negara untuk kaum muslimin, kalau begitu kami berdua keluar. Nah itulah yang lalu menyentakkan para founding fathers. Oke, berarti ini harus dibuat semua untuk semua tadi. Nah, acara ini luar biasa. Dan ini saya kira cangkruan paling elit di dunia. Cangkruan di gedung DPR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.